Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Stefan langsung menodong pertanyaan. Dokter hanya diam, terlihat dari wajahnya jika terjadi sesuatu. Dokter, pekik Stefan tidak sabar. Dokter menarik nafas dan menggeleng. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain, istri Anda tidak tertolong. Duar. Stefan membeku mencerna ucapan dokter. Kamu jangan bercanda. Stefan menarik kerah baju dokter karena emosi. Maaf Pak, kami tim medis hanya berusaha yang terbaik. Namun Allah yang lebih menentukan, Dia lebih sayang dengan istri Anda. Duar. Sekali lagi hati Stefan seperti dipukul dengan benda besar. Begitupun dengan keluarga yang belum percaya dengan berita ini. Stefan langsung berhambur masuk ke ruang operasi. Jangan dilepas, istri saya belum meninggal. Teriak Stefan pada suster yang hendak melepaskan alat bantu yang menempel di tubuh Anna. Tapi Pak, Stefan langsung memotong ucapannya. Istri saya masih hidup. Bentaknya. Ia menghampiri di mana Anna terbaring kaku. Ia menatap Anna lekat serta meraba wajah Anna. Tanpa terasa bulir bening menetes begitu saja. Sayang, bangun Yang. Lihatlah anak-anak kita sudah lahir, mereka sangat tampan dan cantik. Ucapnya sambil terisak. Bangun sayang, bangun. Jangan tinggalin Mas, jangan tinggalin anak-anak kita, mereka membutuhkanmu Yang, bangun. Ia menggoyang tubuh Anna serta menepuk-nepuk pipi Anna pelan. Namun tidak ada respon sedikit pun. Sayang, bukankah kamu mau ke Paris? Kita akan ke Paris secepatnya, maka bangunlah, jangan seperti ini. Kamu juga bilang ingin mencapai nilai cum laude saat wisuda nanti kan? Dan ingin membuat kedua orang tuamu bangga atas prestasimu? Stefan semakin terisak karena Anna tidak merespon sedikit pun. Hatinya benar-benar hancur, rasanya tidak sanggup untuk berdiri. Jiwanya seperti mati karena belahan jiwanya sedang terbujur kaku seperti ini. Isakan Stefan semakin kencang dan menyayat hati bagi yang mendengarnya. Mama, Papa serta yang lain menatap Stefan dengan iba dan sedih. Mereka hanya mematung melihat Stefan yang frustasi seperti itu. Hati mereka juga hancur melihat orang terkasih pergi meninggalkan mereka. Pa, Mama gak sanggup Pa, kenapa Anna pergi secepat ini? Mama terisak dalam pelukan Papa. Sabar Ma, ikhlas. Ini semua sudah takdir dari Yang Kuasa. Papa menenangkan meski sebenarnya dia pun tidak sekuat saat ini. Hatinya juga ikut rapuh melihat sang menantu terbaring kaku. Kak Andre, Hicks. Monik memeluk Andre, meski mengenal Anna hanya sebentar namun ia sangat terpukul atas apa yang terjadi saat ini. Ia tidak kuat. Bangun sayang, suara Stefan semakin berat dan lemah. Ia terduduk di lantai sambil terisak. Maaf Pak, sudah waktunya jenazah akan diurus, timpal suster. Tidak Sus, istri saya masih hidup. Teriak Stefan marah, wajahnya memerah menatap tajam suster yang hendak membawa istrinya. Stefan, nak, ikhlaskan. Anna sudah tenang di sana. Allah sudah menyiapkan tempat yang indah untuknya. Mama Ingrid memeluk Stefan dan mengelus punggung Stefan menenangkan. Kini semua keluarga maupun kerabat sudah berada di rumah duka, rumah keluarga Stefan. Bahkan kedua orang tua Anna juga sudah sampai. Mereka mendapat kabar dari Andre dan langsung terbang ke rumah duka, dan jenazah Anna pun sudah siap untuk dibawa ke pemakaman. Stefan masih duduk memeluk jenazah istrinya sambil air mata yang tidak berhenti menetes. Pandangannya kosong, ia hanya menangis sambil memeluk jenazah Anna. Nak, sudah waktunya jenazah Anna dimakamkan. Ucap Mama pelan mengusap lengan Stefan, namun Stefan tidak bergeming sedikit pun. Andre membawa Stefan dengan memapahnya, dan itu juga Stefan tidak bergeming, hanya air matanya yang terus menetes membasahi pipinya.
Ia hanya diam seperti patung, pandangannya hanya lurus kosong dengan air mata yang masih berjatuhan. Kini semua sudah samapi di pemakaman, liang lahat pun sudah siap menampung sosok wanita yang amat sangat ia cintai. Semua keluarga serta kerabat mereka tak sanggup lagi membendung air mata mereka. Jenazah Ana pun diturunkan di liang lahat, dan ditutup dengan papan. Ibunya Ana tak sanggup melihat putri tercintanya pun jatuh pingsan. Mama Ingrid semakin terisak saat melihat besan yang pingsan karena syok, juga melihat satu persatu papan menutupi tubuh Ana juga tidak bisa lagi menopang tubuhnya. Tulangnya seperti lembek meleleh hingga ia pun hampir tumbang. Bersyukur papa sigap menahan tubuh Mama Ingrid. "Mah." Papa memapah Mama Ingrid agar duduk dan memberikannya minum. Stefan masih menatap jenazah Ana ditutupi papan, kemudian sedikit demi sedikit tanah diturunkan. Ia sangat syok kaget karena istrinya akan tertutupi tanah. Tidak, pekiknya menahan orang-orang agar tidak menimbun istrinya dengan tanah. Tiba-tiba pandangannya menggelap hingga ia tidak sadarkan diri. "Bub! Stefan!" Stefan mengerjapkan matanya menetralkan pandangannya. Ia menyapu sekitar melihat setiap sudut ruangan. Ia tahu jika ini adalah rumah sakit, bisa diketahui dari warna juga bau khas obat-obatan membuatnya yakin jika ia sedang berada di rumah sakit. "Stef, lo udah sadar?" Andre menghampiri Stefan. Stefan tidak menjawab, ia hanya diam menatap lurus ke arah langit-langit kamar. Air matanya kemudian mengalir begitu saja. Andre yang melihatnya merasa bingung, kenapa Stefan jadi seperti ini? Apakah yang terjadi pada Ana membuatnya begitu sakit? "Stef, lo mau diam sampai kapan? Lo gak mau nemuin anak dan istri lo?" Stefan langsung menoleh ke arah Stefan. Ia tidak paham maksud Andre mengatakan bertemu istri. Bukannya istrinya sudah meninggal dan baru saja dimakamkan. "Ma, maksud lo?" tanya Stefan bingung. Apakah dia amnesia?" batin Andre. "Lo amnesia, Stef? Lo lupa sama istri dan anak lo yang baru lahir?" ucap Andre, namun Stefan seperti orang bingung. "Astagfirullah, bertambah lagi ujianmu." Andre mengusap wajahnya bingung melihat Stefan yang hanya diam seperti orang linglung. "Cepatlah, Ana membutuhkanmu saat ini." Andre menarik Stefan dari tempat tidur. Ia membawa Stefan menuju ruangan rawat di mana Ana sedang dirawat. Terlihat mama dan papanya sedang duduk di kursi tunggu. "Kau sudah sadar, nak?" tanya mama tersenyum. Ia yang bingung hanya bisa diam. Sontak mata Stefan membola melihat sang istri yang terbaring. Ia menatap bingung apa yang sebenarnya terjadi. Istrinya ada di depan matanya. Bukankah tadi ia baru saja menyaksikan pemakaman istrinya? "Andre." Stefan menoleh ke arah Andre yang berdiri di belakangnya. "A garis bawah nah. I garis bawah istriku." Ia menatap Andre dan Ana secara bergantian. Lidahnya begitu keluh untuk bicara. "I garis bawah ini." Stefan menyentuh wajah Ana, terasa hangat. Ia menangis terisak sambil mengelus wajah istrinya. Ia menangis haru karena merasa bahagia ternyata istrinya masih hidup. Dan yang baru ia alami adalah mimpi buruknya. "Alhamdulillah ya Allah, ternyata itu hanya mimpi." Stefan terisak sambil memeluk Ana. Rasa bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tak henti-hentinya ia mengucap syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan istrinya. Flashback. Stefan yang kacau mondar-mandir gelisah menunggu ruang operasi. Ia tidak bisa berpikir saat ini. Rasa takut menyelimuti hatinya membuat ia sangat frustasi. "Stef, panggil Mama Ingrid." Mama Ingrid dan Papa menghampiri di mana Stefan mondar-mandir di depan ruang operasi. "Bagaimana keadaan Ana?" tanya Mama yang juga panik.
Bukannya menjawab, Stefan langsung memeluk Mama dan menangis terisak. Stefan yang selalu datar dan cuek di hadapan orang lain, kini menangis lemah dalam pelukan mamanya. Sabar nak. Mama mengelus punggung Stefan. Kedua anak Stefan sudah lahir om, tapi belum ada kabar dari dalam. Jawab Andre. Alhamdulillah kedua cucuku sudah lahir, selamatkan mamanya ya Allah, ucap Mama berdoa. Ia bahagia cucu-cucunya sudah lahir, tapi ia masih belum lega karena belum mendapatkan kabar tentang menantunya. Pintu ruang operasi terbuka, Stefan langsung merenggangkan pelukannya pada Aman Ingrid. Dengan berdiri tegak, ia langsung menanyakan keadaan istrinya. Bagaimana keadaan istri saya dok? Tanyanya cepat. Bukan hanya Stefan yang menanti jawaban dokter, Mama, Papa, Andre dan Monique juga menantikan kabar baik yang akan disampaikan dokter. Dokter diam sejenak sebelum menjawab pertanyaan. Tampak raut wajah dokter sendu membuat Stefan bisa menebak jika istrinya tidak baik-baik saja. Hatinya sangat tidak baik saat ini, ia tidak siap jika menerima kabar buruk. Huff. Dokter menarik nafas sebelum bicara. Stefan yang kondisinya sangat lemah karena keadaan istrinya, yang juga syok karena istrinya terluka saat bersamanya. Ia sebagai suami tidak bisa melindungi istri juga anak-anak mereka. Ia merasa hancur membuat tubuhnya lemah dan limbung. Maaf sebelumnya. Bub! Stefan, teriak mereka kompak melihat Stefan jatuh pingsan. Dokter yang hendak bicara pun tidak jadi karena Stefan yang pingsan. Stef, Andre menepuk pipi Stefan namun tidak ada respon. Suster pun datang membawa berangkar. Stefan dibawa ke ruang perawatan untuk mendapatkan penanganan. Andre, kamu temani Stefan ya? Pinta Mama Ingrid meminta bantuan Andre. Setelah mengetahui keadaan Anna nanti ia akan menemani Stefan. Baik Tan, Andre pun mengikuti suster membawa Stefan di ruang perawatan. Mama Ingrid dan Papa kembali menoleh ke arah dokter. Bagaimana keadaan menanti saya dok? Juga bayinya? Dokter kembali menarik nafas serta menghembuskannya kasar. Karena pasien luka parah, kami terpaksa mengeluarkan kedua bayinya, dan alhamdulillah mereka selamat dan masih harus ditangani di NICU. Jelas dokter membuat Mama serta Papa merasa lega karena cucu mereka sehat. Begitupun dengan Monique, ia turut bahagia mendengarnya. Lalu bagaimana dengan menantu saya dok? Timpal Papa. Alhamdulillah operasi pengangkatan peluru berhasil namun pasien masih belum sadarkan diri, dan masih dalam pantauan, semoga saja pasien cepat sadar. Alhamdulillah, ucap mereka kompak. Meski Anna belum sadarkan diri namun mereka cukup lega Anna selamat. Baiklah, kalau begitu saya permisi, ucap dokter kemudian pamit meninggalkan mereka di depan ruang operasi. Anna dipindahkan di ruang ICU, mereka hanya melihat melalui kaca karena dokter belum mengizinkan untuk dijenguk sebelum kondisi pasien benar-benar stabil. Flashback off. Stefan masih terisak memeluk Anna. Ia sangat bersyukur istrinya selamat. Tidak bisa ia bayangkan jika mimpi buruk semalam menjadi kenyataan, mungkin ia juga akan menyusul Anna. Stef, sudah, kita lihat baby twins dulu. Lo belum menggaris bawah azankan anak-anak lo. Ucapan Andre menyadarkan Stefan bahwa ia sekarang memiliki baby twins. Ia lupa karena syok melihat kondisi istrinya. Ia menyeka air matanya kemudian mengangguk. Andre membawa Stefan di ruang NICU di mana kedua anak Stefan berada. Mata Stefan berkaca-kaca melihat dua bayi yang sedang tertidur pulas, bayi mungil yang tampan dan juga cantik. Wajah mereka sangat mirip dengannya. Bibirnya gemetar saat hendak bicara. Hi anak-anak dadi, ucapnya mengelus pipi kedua bayinya, tanpa diminta bulir bening keluar dari sudut matanya.
Ia pun menggarisbawahi kedua anaknya bergantian. La ilaha illallah, azan terakhirnya kemudian mengecup pipi kedua anaknya. Kedua bayinya tetap nyaman tidur tanpa terusik dengan sentuhan Stefan. Sesekali hanya menjulurkan lidahnya seperti sedang mencari sumber gizinya. Stefan tersenyum bahagia menatap kedua bayinya. Ia tidak menyangka sekarang ia sudah menjadi seorang ayah. Bahagia yang tidak ternilai baginya dengan memiliki keluarga kecil bersama anak istrinya. Andre ikut bahagia atas kebahagiaan Stefan. Selamat ya, lo sekarang sudah menjadi seorang ayah. Andre menepuk bahu Stefan. Thanks Andre, balasnya tersenyum.